Siapa yang tidak tahu dengan ikan yang satu ini? Ya, ikan bandeng pastinya sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat. Ikan yang kaya akan protein dan omega 3 ini merupakan salah satu ikan yang digemari oleh seluruh kalangan masyarakat. Rasanya yang lezat pastinya membutuhkan proses yang tidak mudah. Dari proses membudidaya sampai proses pengolahan, setiap tahapan harus dipersiapkan dengan baik. Dari pemilihan bibit, pemberian pakan, kesiapan lahan, serta para pekerja yang membudidaya harus cekatan serta disiplin agar ikan bandeng yang ada bisa berkembang dengan baik. Dengan adanya kesiapan dalam proses budidaya, maka akan didapat hasil ikan bandeng yang berkualitas, seperti salah satu tambak di Karawang milik Winda N. Trisnawati. Dari orang tua ya, almarhum bapak. Nah, beliau memang petani tambak udah dari 30 tahun yang lalu gitu. Makanya waktu kecil itu saya suka diajak main ke tambak gitu kan. Nah, dari situ ada rasa kecintaan. Cuman nggak ada cita-cita untuk apa ya, untuk jadi pembudidaya bandeng gitu ya. Karena memang saya backgroundnya ekonomi ya, sarjana ekonomi. Nah, cuman saya pikir-pikir relevan juga untuk misalkan usaha agraris, tapi saya manage dengan manajemen yang lebih rapi dan lebih modern, seperti itu. Bersama dengan suaminya, Winda melanjutkan budidaya ikan bandeng milik orang tuanya. Walaupun terbilang baru untuk menjadi pembudidaya, tetapi usahanya dalam membudidayakan ikan bandeng selama ini bisa terbilang sukses. Nah, itu biasanya kalau kita misalkan beli atau sewa itu kita harus pastikan lahannya tuh lahan bagus gitu ya. Lahannya lahan bagus, lahan yang produktif gitu. Nah, biasanya dilihat dari kondisi apa ya, kondisi lahan, kondisi pematangnya. Dari situ kita bisa nilai sih lahannya itu kira-kira ke depannya tuh bakal produktivitasnya tinggi atau enggak. Nah, biasanya sih di kuncinya itu ya dari pengelolaannya gitu. Pemilihan bibit ikan bandeng yang baik tentu akan berpengaruh pada hasil ikan bandeng dengan kualitas yang baik pula. Sehingga proses pemilihan bibit akan menjadi faktor yang sangat penting dalam membudidayakan ikan bandeng. Bibit kita datangkan dari wilayah Cemara ya. Itu ukurannya 3 cm lah, 3 sentian. Disebutnya di sini ukuran gelang. Nah, yang nanti kita taruh di tempat disebutnya di sini ugeran atau pendederan ya kalau istilahnya, pembibitan gitu. Nah, itu untuk pemilihannya kita lihat dari selain dari ukurannya seragam gitu, nggak terlalu apa, nanti yang ini terlalu gede, terlalu kecil, jadi cenderung seragam sama lincah, pergerakannya lincah gitu. Biasanya dia ditaruh di dalam kantong plastik gitu kan. Nanti di situ diisi 60 ekor dalam satu kantong itu. Itu yang lincah. Terus kalau misalkan dia dicemplungin ke air, dia langsung tenggelam gitu. Selain pemilihan bibit, proses perawatan juga menentukan kualitas ikan bandeng. Pemberian pakan dan kualitas lahan akan menentukan baik atau buruknya ikan bandeng yang dibudidayakan. Ikan bandeng yang sudah siap dipanen memiliki kriteria tersendiri, yaitu saat ikan bandeng berukuran 300-350 gram per ekor atau 3 ekor per kilogram. Ikan bandeng siap untuk dipanen. Kunci awal kesuksesan budidaya bandeng ini dari pemilihan bibit. Kita siapkan lahan sebagus apapun, lahan sebaik apapun, cuaca sebagus apapun, kalau kualitas bibitnya nggak mendukung, tetap nggak akan berhasil. Tapi secara umum, untuk maintenance tambaknya sendiri, salah satu yang terpenting adalah pemeliharaan, perawatan pematang, sama di sini disebutnya larenan, atau kalau ada di Jawa sana bilangnya caren ya. Jadi itu lumpur harus selalu diangkat. Lumpur harus selalu diangkat supaya dalam, terus pematangnya juga tinggi, sehingga sewaktu-waktu cuaca seperti ini, musim hujan gitu kan, sehingga si pematang ini tetap ada, tetap terlihat, tidak terini sama air, tertutup air.
Usaha yang dilakukan oleh Winda tidak terlepas dari peran aktivitas pendampingan. Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan atau LPM UKP melalui pendamping di lapangan senantiasa membantu para pelaku usaha perikanan dan kelautan di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan guna memastikan proses usaha yang dijalankan sesuai dengan apa yang diharapkan. Kalau harapan saya untuk pembudidaya ikan khususnya di Kabupaten Karawang, saya mengharapkan lebih meningkat lagi usahanya, terutama meningkat misalnya sekarang ini kan lebih banyak mereka budidayanya masih bersifat tradisional. Mungkin nanti bisa meningkat menjadi lebih semi intensif atau makan lebih menjadi intensif seperti itu. Jadi mereka dengan adanya program LPMKP bisa tentunya meningkatkan penghasilan, meningkatkan produksi, dan tentunya akan dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak seperti itu. Winda tidak pernah mengira akan menjadi pembudidaya ikan bandeng. Namun kecintaannya dengan ikan bandeng membuatnya bisa sampai di titik ini menjadi pembudidaya yang hebat. Terima kasih untuk LPM UKP karena sudah memberikan pinjaman modal ya kepada kami sehingga kami bisa berkembang seperti sekarang, bisa beli pupuk, bisa beli pakan, bisa beli bibit gitu kan, dan bisa berjalan, cash flow-nya itu berjalan dengan sangat baik sehingga usaha kami juga makin berkembang. Dan harapan juga untuk semua petani tambak atau petani apapun gitu ya, terutama petani tambak budidaya bandeng, semangat terus, insya Allah kita bisa maju bareng-bareng. Kesuksesan Winda dalam membudidayakan ikan bandeng ini menjadi bukti bahwa setiap orang yang mampu untuk memanfaatkan peluang maka akan meraih keberhasilan. Dengan kerja keras dan kemauan dalam menjalankan usahanya, Winda mampu untuk menginspirasi banyak orang, terutama kaum perempuan yang ingin memulai usaha mereka.